Oke, Niko Montano Budiman. Kita bertemu lagi. Ini kita lagi mau nyeting nih, Nik. Kita mau nyeting yang namanya target. Kenapa settingnya sekarang? Karena sekarang bulan Januari. Ya kan? Paling enak itu nyeting target awal tahun. Makanya sekarang kita setting nih target. Gak usah lama-lama deh. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Lu pengen apa aja sih? Ya dari properti lah, ya. Maksudnya alasan kamu gabung di properti kan buat dapetin penghasilan kan. Nah makanya gue pengen tanya nih, kira-kira target lu apa nih? Ya ini mah secara spontan lah. Secara spontan, coba ungkapin. Nanti kita hitungin. Oh, coba apa sih keinginan lu? Keinginan saya sih Pak, kayak ngajak orang tua umroh. Yang pertama. Yang kedua, saya... Satu dulu. Oh, satu dulu. Lu ngajaknya mau satu orang, mau dua-duanya? Sekeluarga Pak. Oh, sekeluarga. Satu keluarga. Oke, berarti papa sama mama lu? Papa, mama, nenek, Papa, saya. mama, nenek, kamu 4 orang? 4 orang. Oke, 6 bulan lo ya? 6 bulan. Ingetin 6 bulan lo. Oke, berapa tuh? Dia dari sekitaran 35 lah Pak, satu orang. 35 juta. Satu orang? Satu orang. Berarti haji plus? Haji plus. Pas ke Turki, kalau nggak salah. Oke. 35 juta satu orang. Berarti berapa orang? 4 orang. 4 orang kali 4. 140 juta semua. 10 juta semua. Oke, apa lagi? Motor Pak, Motor apa? ADV sih, Honda ADV. ADV 35. 35. Ya, segituan lah ya. 35 jutaan. 35 juta. Oke, ditambah 35 juta. Terus apa lagi? Kalau impian saya sih handphone sih Pak. Apa tuh? Mungkin pengen beli Samsung Z Flip. Samsung Z Flip. Berapa tuh? Samsung 16 Pak. 16 juta. 16 jutaan. Oke, ditambah Samsung Z Flip. Berapa tadi? 16 juta. 16 jutaan. Nah, ini handphone flagship ya. Terus? Umroh udah. Umroh udah. Apalagi tadi? Beli handphone. Motor ADV. Motor ADV. Oke, 6 bulan lo ya, ingetin 6 ya. bulan. Ini target lu berat nih. Jadi harus lu capai cepet-cepet. Oke, apalagi 6 bulan lo. Oke, 6 bulan berapa? Apalagi? 6 bulan itu Tadi udah 3. 3 kan Pak ya. 3 ya? 3. 3 ya. Oke, apalagi? ADV, motor, handphone sama Umroh. umroh. Terus pengen liburan sih Pak. Liburan. Ya kayak ke Eropa. Oh, ke Eropa. Kalau misalnya. Oke, berapa tuh Eropa? 40 mungkin Pak. Sendiri atau 40 Iya mah? sendiri Pak. 40 jutaan. Oke, tambah lagi 40 juta ya. Oke, totalnya 230 juta. Apalagi? Sama ini Pak, kayak bawa sekeluarga ke ini sih Pak, ke Bali. Bos keluarga ke Bali. Iya Pak. Segini dulu lah. Ya segitulah sih. Segini dulu lah ya. Segini dulu aja. 231 juta. Itu target kamu. Oke. Sekarang rata-rata fee berapa sih? 3%. 3% 2%. Ya, ada yang 2%, ada yang 3%. Ya. Kita ngomong lah sekarang. Anggap misalnya fee kita ngompait lah 2%. Berarti 231 juta kita bagi nih sama 2%. Oke. Jadinya 11 miliar 550 juta. Oke. Nah, kan kamu posisi sekarang eksekutif marketing kan? Ya. Jadi 50-50 kan sama kantor. Dengan kata lain berarti harus 2 kalinya. 2 kali. Berarti 23 M-an. Target kamu. 23 M sekarang dibagi 6. 3 miliar 850 juta tiap bulan. Mungkin nggak? Oh mungkin banget sebenarnya. Gol 2 biji lah. Kalau di TKI lumayan. Kalau di TKI mungkin yang se-M lebihan kamu gol 3 kali lah. Tiap bulan. Mungkin nggak? Mungkin aja. Dengan omset 3 miliar 850 juta. Oke. Pertanyaannya, kenapa kamu ingin banget sama keinginan yang tadi 3 itu?
3 nih. Umrohin keluarga, terus bukan jalan-jalan, ADV, sama satu lagi handphone. Kenapa kamu pengen banget sama 3 hal ini? Kalau umroh, pengen bagian orang tua Pak, karena emang orang Kan tua. nenek lu diajakin. Orang Iya, tua orang kan keluarga. tua. Iya keluarga. Keluarga. Bapak, mama, sama nenek. Oke. Ya, cuman sebenarnya orang tua emang udah pernah umroh Pak. Oke. Tapi pengen pakai uang sendiri, hasil dari keringat sendiri, Oke. buat nginiin orang tua gitu Pak. Jadi kan kalau orang tua kan pasti senang kalau dari keringat anaknya sendiri itu Pak. Oh gitu. Ya, biasanya ya rezekinya juga jadi suka lancar Pak. Kalau udah bahagiain Emang orang lu tua. rela? Apanya Pak? Rela ngasih ke orang tua? Rela Pak. Oh rela. Kalau ngasih gue? Enggak Pak. Oh enggak, siap. Kan nanya, gue nanya gitu kan. Ya Pak. Oke, terus kenapa sih lu? Tadi kan umroh. Terus kedua motor EDV. Kenapa lu pengen banget sih sama motor ini? Kan motor lu sekarang juga bagus. Racing. Motor yang sekarang mah itu Pak, Spacey. Spacey mah pedes dong. Dulu kan saya bayar Pak. Cuman kan saya jual Pak buat nambahin yang ADV. Nah, nanti kalau biar ada yang closing nanti ditambahin ke situ Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Ini cuma nambah 15 juta lagi Pak. Nah, kenapa lu pengen ADV gitu? Kenapa nggak motor lain? Kan banyak selain ADV, ada Aerox, ada NMAX, ada XMAX, ada yang setingkat lah ya. Yang setingkat kan NMAX, Aerox, PCX. Ya itu yang setingkat kan. Kenapa lu pengennya ADV gitu? Kalau menurut saya sih kayak bagus aja gitu Pak. Si ADV itu kayak nyaman. Kayak robot. Ya nggak robot juga sih Pak. Cuman pas saya lihat tuh kayak enak gitu, orang bawanya enak banget gitu. ADV itu makanya saya pengen gitu pakai motor ADV gitu. Oh gitu. Iya. Nah ADV yang lu pengen tahun berapa? Tahun baru sih Pak. Oh tahun baru. Yang baru. Oke. Pengen banget itu. Pengen banget. Atau cuma pengen aja deh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Pengen banget sih Pak. Oh pengen banget. Terus umrohin keluarga pengen banget atau ya nggak juga nggak apa-apa deh. Pengen banget Pak. Pengen banget. Yang ketiga lu pengen HP Samsung flagship. Yang itu Z Flip. Itu flagshipnya Samsung sebenarnya kan. Kenapa lu pengen itu? Kan banyak handphone yang lain. Samsung S22 misalnya atau banyak kan yang handphone flagship atau dari Oppo juga ada. Dari iPhone ada. Ngapain lu pengennya itu gitu? Saya kan lebih suka desainnya Pak. Desain dari Z Flip tuh kayak kalau dilipat dia ada layar lagi di sini gede. Nah saya suka itu. Terus dilipatnya. Ditambah kan HP saya Samsung. Oke. Kalau dari Samsung ke Samsung tuh nggak ribet Pak mindahin datanya. Jadi tinggal pindahin Sama aja. Samsung ke Oppo juga sama-sama Android kan? Tapi ini lebih enak Pak. Kalau sana kan tinggal harus nunggu dulu kalau nggak salah Samsung ke Oppo. Tapi kalau Samsung ke Samsung cuma 1 menit juga udah beres Pak. Soalnya tinggal ganti kayak apa sih? Samsung Switch. Username-nya pindah dari yang username ini pindahin ke yang baru, udah langsung. Ya ini mah terlepas dari itulah. Kenapa lu pengennya itu? Nggak pengen yang lain? Enggak sih, saya memang lebih suka Samsung karena emang desainnya bagus. Dan lebih gaya lah ya. Lebih gaya. Beda sama handphone yang lain gitu kan. Kalau berarti dia lebih lebar layarnya kan. Kalau iPhone sih emang nggak suka sih saya Pak. Kamu nggak suka iPhone. Dan nanti kalau kamu beli iPhone kasih saya aja. Saya suka sih. Ya saya nggak tahu beli iPhone Pak. Kalau beli juga ya saya pakai. Oke. Siap. Berarti kamu benar-benar pengen 3 hal itu. Iya. Nah, itu kan tadi pertanyaan saya kenapa kamu pengen. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tidak tercapai bagaimana? 3 hal itu bukan hal yang kalau mau dibilang murah loh, nih. Itu ada harga yang harus kamu bayar. Berarti kurang lebih kan kamu harus punya penghasilan lumayan, ya kan? 3.800.000 kali 2% berarti 70 jutaan tiap bulan. Oke. Nah, bukan suatu angka yang gampang. Oke, kalau tidak tercapai bagaimana? Kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa sih Pak. Maksudnya memang itu impian sih Pak. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya belum kecapai. Yang penting saya udah berusaha.
Nah, oke, usaha lu bakal sebesar apa nih? Gue tanya dulu nih. Jangan sampai ya udah sih Pak kalau nggak tercapai, tapi ya lu nggak usah maksimal. Usaha apa yang bakal bikin lu itu maksimal gitu. Kan saya Coba. selain properti juga kerja juga Pak. Kerja juga di kantor bapak saya. Oke. Sama di kantor kakak saya Pak. Jadi ini apa kayak ingin digital marketing kayak gitu Pak. Kalau ke papa sih biasanya ikut proyek Pak, Nah, kontraktor. sekarang gini, Nick, lu pengen gak sih itu semua dihasilkan dari satu sumber dan sumber itu menjadi sumber yang strong income lah buat kamu? Mau gak sih? Mau sih. Mau, oke. Nah, kira-kira ya ini kita ngobrol ya, ini kita ngobrol. Halangan terbesar lu apa sih untuk mencapai mimpi lu? Halangan ya Pak. Iya, Halangan saat ini. Ya saat ini, halangan terbesar kamu apa sih untuk mencapai itu? Skripsi belum beres-beres Pak. Oh, skripsi belum beres-beres? Iya, jadi halangannya itu sih Pak. Jadi kayak keganggu gitu Pak. Kan saya ngejar juga kan. Iya, Terus di antara lain juga harus ngejar impian saya juga. Oke. Gitu Pak. Jadi ya skripsinya nih yang harus diselesain Pak. Yang jadi masalah. Ngapain? Gue tanya ngapain lu selesai skripsi? Kan saya udah tinggal Ini terlepas dari gue juga sarjana ya. Iya. Oke, gue tanya sama lu udah jalanin kuliah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kenapa? Ya, kenapa lu kejar lulus? Emang apa sih yang lu kejar? Karena kan gini Pak, kalau kuliah itu kan pakai biaya orang tua. Ya. Nah orang tua Kewajiban kan gitu maksudnya. kewajiban, karena orang tua memang pengen anaknya sarjana. Jadi nyenengin orang tua. Ya nyenengin orang tua juga. Sarjana terus juga ditambah emang orang tua kan udah ngebiayain kita. Jadi kita juga harus bertanggung jawab. Karena biaya itu nggak murah Pak, karena mahal gitu. Betul. Tapi sekarang gini, tujuan lu deh kan nggak cuma dapetin ijazah doang. Karena kalau cuma dapetin ijazah doang, ijazah itu nggak ngejamin apapun. Sekarang kalau misalnya lu ngelamar nih dengan ijazah di suatu perusahaan gitu kan, apalagi perusahaan high end lah kita ngomong ya. Kalau lu nggak bangun namanya portofolio, ya dia bakal lihat kan portofolio lu apa. Oh nggak ada, ini ijazah. Oh lu bukan buat gue berarti gitu katanya. Nah sekarang gini lah, apa sih yang lu kejar ketika kuliah tuh? Sengkret pengalaman. Lu teh S1 apa sih? S1 manajemen Pak. Manajemen. Oke, yang lu kejar apa sih sebenarnya? Namanya gelar Pak. Oke, gelar. Kedua pengalaman. BTW nih ya. Gua ada gelar juga, cuman gua nggak pernah pakai tuh gelar. Karena ya whatever gelar lah, intinya seperti itu kan. Bukan apapun gitu. Oh, nggak ngejamin juga. Gitu. Gue dulu mikirnya sama kayak lu, yang penting nyenengin orang tua dulu deh. Ternyata orang tua gue juga nggak seneng dengan gelar gue. Sarjana komputer gitu. Apa sih gitu? Oke, lu sekarang udah buat apa? Ini kayak gitu mereka nanya malah kan, lu udah buat apa? Udah bisa nyenengin mama papa belum? Nah kayak gitu ngomongnya kan, udah bisa nyenengin orang tua belum? Gimana? Udah punya anak? Nanti anaknya bisa disekolahin nggak? Sama apa sekolahnya? Sama ijazah? Enggak, sama duit lah. Gitu kan? Nah malah nanya kayak gitu. Jadi kalau gue tanya nih sama mahasiswa gitu ya, kalian udah kuliah berapa lama? Oh 4 semester. Terus tujuan lu ngapain? Dapat pengalaman. Oh cukup sampai situ ya. Ya udah, lu kapan DO? Malah gue nanya gitu. Lu kapan DO? Ya kalau DO berarti kan udah dapat pengalaman, ngapain lagi lu kuliah? Oh buat dapetin ijazah. Lah, sedangkan ijazah ketika lu melamar itu nggak ditanyain banget gitu kan? Iya Pak, tapi kan sebagai jaminan dan lain-lain. Kalau menurut gua sih nggak cuma sampai situ doang. Lo harus punya skill yang bagus untuk dilengkapin gitu kan. Tapi balik lagi, menurut gua ya, Nick ya, lu punya mimpi besar. Punya mimpi besar. Dan lu memang masuk di perusahaan yang butuh mimpi besar. Kalau enggak, ya lu menghasilkan nih misalnya goal. Tapi cuma sekedar goal doang gitu loh. Nggak ada tujuannya dicapai. Kalau menurut saya sih, coba kamu usahain maksimal. Nah, sekarang saya tanya berikutnya. Apakah kamu sudah melakukan dengan maksimal? Ya, kita tanya properti ya. Nah, apakah propertinya Pak? Belum sih Pak.
belum maksimal. Belum. Nah, apa yang belum maksimal? Coba. Di properti. Iya. Saya masih males-males Pak. Kayak misalnya nih, untuk ngelisting aja lah Pak. Ngelisting Ya. saya masih males. Ngelisting saya masih males. Yang bikin terberat tuh yang ngelistingnya aja sih Pak. Oke. Dicoba dulu Pak. Oke, tadi kan halangan terbesar apa? Lu ngomong schedule, dan gue udah beberapa kali interview, ya bukan interview sih ya, podcast sama teman-teman kamu juga. Ya memang rata-rata kesulitannya itu sih. Kesulitannya adalah membagi waktu. Ya. Nah, gue saranin untuk ya lu download aplikasi scheduling lah. Nah, coba download aplikasi scheduling. Konsistenin lu punya kerjaan, contoh misalnya kau bagi waktu, karena kan kau punya kesibukan lain kan. Nah, kau bagi waktu nih, di mana kamu ngerjain properti berapa jam sehari, terus target kamu berapa, sebulan kamu harus closing berapa banyak. Nah, itu kamu targetin. Oke. Nah, nanti percayalah 3M sekian dalam waktu sebulan omset sih bisa kekejar. Kalau menurut saya ya. Nah, udah gitu, ini dia pemasarannya sama kamu bikin masih.